Perintah Kaisar Naga. Bab 706-710. Suhu seluruh ruang tamu naik dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah kompor besar sedang dinyalakan, menyebabkan semua orang buru-buru menjauh dari Yuki. Api-api. Pada saat ini, Ellie berteriak. Ternyata Yuki sedang duduk di sofa di bawah, dan karena suhu terlalu tinggi, asap tebal mulai naik. Melihat ini, Dev bergegas dan ingin membawa Yuki pergi, tetapi ketika dia menyentuh tubuh Yuki, Dev segera menarik tangannya, karena dia menemukan bahwa tubuh Yuki benar-benar panas, seperti pelat besi yang dipanaskan dengan api. Yuki, kamu terbakar, bangun. Ellie meneriaki Yuki, tetapi Yuki sepertinya tidak mendengarnya. Dev sedikit panik saat ini, dan memandang Naga 5, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan jenis latihan apa yang Naga 5 berikan kepada Yuki. Saya melihat alis Naga 5 berkerut, dan tiba-tiba semburan cahaya dingin meletus dari tubuhnya, dan tangannya mulai mengambil udara dingin, dan segera ada embun beku di tangannya. Kalian semua menyingkir, aku akan mencobanya dengan frost palemku. Naga 5 berkata, dan dengan tangannya yang buram, dia melangkah maju dan mengambil Yuki. Begitu tangan Naga 5 menyentuh Yuki, ada suara es batu mengenai api dan kemudian kabut air naik. Naga 5 mengertakkan gigi dan memindahkan Yuki ke suatu tempat, dan pada saat ini sofa mulai terbakar. Dev buru-buru memadamkan api dengan air, lalu menatap Yuki yang masih memejamkan matanya, merasa sangat cemas. Paman Naga, apa yang terjadi dengan Yuki? Dev bertanya dengan cemas. Naga 5 menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Apa yang aku ajarkan padanya hanyalah latihan yang sangat biasa. Bagaimana dia bisa seperti ini? Bahkan Naga 5 tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang membuat Dev semakin cemas. Tetapi pada saat ini, suhu di ruang tamu semakin tinggi dan tinggi, seperti berada di kompor besar, dan akhirnya Maya, Ellie dan Laura tidak tahan lagi, dan mereka semua berlari keluar. Pada saat ini, mereka bertiga berkeringat deras, sementara Dev dan Naga 5 mati-matian menahan gelombang panas dengan kekuatan spiritual mereka, menatap Yuki dari dekat. Meskipun sangat panas, tidak ada jejak keringat yang mengalir dari wajah Yuki, dan tidak ada yang salah dengan seluruh tubuhnya kecuali kulitnya menjadi merah. Tiba-tiba, mata Naga 5 melebar, dan dia tiba-tiba menarik napas, begitu, apakah ini tubuh roh api yang legendaris? Tubuh roh api. Dev tertegun, menatap Naga 5 dengan ekspresi bingung. Melihat wajah bingung Dev, Naga 5 menjelaskan, tubuh roh api juga sejenis konstitusi, tetapi orang dengan konstitusi ini sangat langka, dan orang dengan konstitusi ini dapat berlatih lebih cepat daripada orang biasa. Jauh lebih cepat, dan yang lebih penting adalah tubuh roh api. Setelah melangkah ke alam kultivasi abadi, tubuhnya tidak akan takut dengan api. Bahkan dalam api besar yang mengamuk, orang yang memiliki tubuh roh api tidak akan merasakan panas. Mendengarkan penjelasan Naga 5, Dev sepertinya memahami sesuatu, mengangguk dan berkata, ini seperti orang dengan kristal es, setelah melangkah ke dunia abadi, dia tidak takut dingin yang rendah, kan? Dev tahu tentang kristal es, karena Rain, putri pendeta Tao, adalah kristal es pada waktu itu, tetapi Rain belum melangkah ke dunia keabadian, sehingga tubuhnya sering diserang oleh udara dingin, dan dia membutuhkan 7 piring bintang untuk membantu menyerap energi dingin dan dingin dari tubuhnya untuk bertahan hidup. Tetapi Dev tidak pernah berpikir bahwa Yuki sebenarnya memiliki tubuh roh api, tetapi dia belum pernah melihat sesuatu yang aneh tentang Yuki. Tubuh roh api ini beberapa kali lebih kuat daripada kristal es, dan tubuh pesona alami seperti Maya dan saudara perempuannya semuanya adalah fisik khusus, tetapi tubuh pesona alami relatif tidak berguna, dan itu tidak banyak membantu dalam kultivasi. Dan kecepatan kultivasi orang-orang kristal es juga akan jauh lebih cepat. Rain berkultivasi lebih lambat dari Anda, tetapi kekuatan saat ini takut Anda tidak cocok. Naga 5 menjelaskan kepada Dev dan berkata perlahan. Ketika Dev mendengar Naga 5 menyebut Rain, dia tertegun sejenak, dan wajahnya bingung, Paman Naga, bagaimana kamu mengenal Rain? Bagaimana kamu tahu bahwa dia memiliki tubuh kristal es? Mungkinkah, Rain, sudahkah Anda membantunya melangkah ke dunia kultivasi abadi? Serangkaian pertanyaan Dev secara langsung membuat Naga 5 merasa bahwa dia tanpa sadar mengatakan hal yang salah, dan dia bahkan memberi tahu tentang Rain. Jangan tanya. Ketika tanggal 15 Juli tiba, kamu akan tahu semua pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Sekarang mari kita lihat kapan pacarmu bangun. Naga 5 tidak terus berbicara dengan Dev, ada beberapa hal yang dia tidak bisa biarkan Dev tahu sekarang.
Dev melihat bahwa naga lima tidak lagi berbicara, dan dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Karena dia bisa mengetahui segalanya pada tanggal 15 Juli, dia tidak takut menunggu lebih dari 10 hari. Setengah jam kemudian, Yuki perlahan membuka matanya, dan saat Yuki bangun, suhu di ruang tamu langsung kembali normal. Tapi Yuki tercengang ketika dia melihat sofa terbakar. Ini, apa yang terjadi? Mengapa terbakar? Oh, aku tidak sengaja membakarnya dengan rokok. Dev tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Yuki, tetapi berbohong, dia takut Yuki akan sulit menerimanya. Bagaimanapun, Yuki selalu merasa bahwa dia adalah orang biasa selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki tubuh roh api, dan dia berbeda dari orang normal, jadi akan sulit baginya untuk menerimanya. Terlebih lagi, naga lima hanya menebak, dan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Yuki memiliki tubuh roh api. Terlalu dini untuk memberi tahu Yuki. Yuki, bagaimana perasaanmu saat baru saja berlatih? Naga lima bertanya pada Yuki. Yuki sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak merasakan apa-apa, tetapi tampaknya sangat panas. Pernahkah Anda merasakan perut bagian bawah kembung? Apakah terlihat seperti ada sesuatu di dalamnya? Dev bertanya dengan tergesa-gesa. Jika Yuki bisa merasakan dantiannya dan pergerakan energi spiritualnya pada latihan pertamanya, itu berarti Yuki telah berhasil melangkah ke dunia keabadian. Ketika Yuki mendengar pertanyaan Dev, wajahnya langsung memerah dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Perutmu membuncit dan ada sesuatu. Aku tidak hamil, dari mana asalnya? Mendengarkan kata-kata Yuki, Dev terdiam beberapa saat, sementara naga lima tertawa. Dev, jangan terlalu cemas, jika kamu bisa merasakan keberadaan dantian saat pertama kali berlatih, itu seperti 1000 mil jauhnya, dan kamu akan segera sembuh, sekarang. Pada saat ini, melihat Yuki bangun, Eli dan Maya juga masuk. Eli bertanya kepada Yuki beberapa patah kata dengan prihatin. Melihat Yuki baik-baik saja, dia merasa lega, tetapi dia menatap Yuki dengan iri di matanya. Dia tahu bahwa alasan naga lima memberikan latihan kepada Yuki pasti karena melihat identitas Dev. Bagaimanapun, Yuki adalah pacar Dev yang diakui. Dan saya bukan apa-apa, jadi saya tidak akan berlatih. Naga lima mengamati pikiran Eli, jadi dia berkata kepada Eli, Nona Eli, ini hanya metode Qigong kondensasi biasa, ketika saatnya tiba, mintalah Yuki memberitahu Anda, lalu Anda berdua akan berlatih bersama. Bisakah aku berkultivasi juga? Eli sangat gembira. Tentu saja bisa. Setelah Anda mempraktikkan teknik Qigong yang umum ini, saya akan mengajari Anda teknik yang lebih maju. Bagaimanapun, Anda semua adalah wanita Dev. Jika Anda lebih kuat, Anda tentu bisa membantu Dev. Naga lima tersenyum tipis. Tetapi ketika Eli mendengar bahwa dia adalah salah satu wanita Dev, wajahnya memerah, dan dia sedikit kewalahan. Dan Dev memelototi naga lima. Dia yakin naga lima sengaja mengatakan ini. Bukankah ini akan menyebabkan masalah baginya? Tapi Yuki tidak bereaksi, dan tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, di dalam hatinya, dia tidak ada keberatan untuk memiliki Eli lain di antara dia dan Dev. Bagaimanapun, dia dan Eli adalah teman baik. Ketika saatnya tiba, mereka bertiga akan benar-benar bersama, dan dia akan memiliki pasangan. Meski Yuki menerima Eli, bukan berarti dia menerima wanita lain. Jika itu adalah dua saudara perempuan Maya dan Laura, Yuki pasti akan keberatan. Suasana menjadi canggung untuk sementara waktu, dan pada saat ini Laura tiba-tiba berteriak, dan kemudian menekan tangannya dengan erat ke kepalanya, ekspresinya menjadi sedikit menyakitkan. Kakak, ada apa denganmu? Melihat ini, Maya buru-buru mendukung Laura dan bertanya. Ayah angkat memanggil saya ingin menghubungi ayah angkat. Laura mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi bingung. Dalam situasi ini, dia tidak tahu bagaimana melapor kepada Raja Miao. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dengan karakter Raja Miao, dia pasti akan mati secara tragis. Tapi jika dia menipu Raja Miao, tidak butuh waktu lama bagi Raja Miao untuk mengetahuinya. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk membawa Dev kembali sekarang. Kakak, jangan kembali ke desa Miao jika kamu tidak mau. Tidak peduli apakah orang tua kita dibunuh oleh desa Miao atau tidak, kita akan membicarakannya ketika kita menyelidiki dengan jelas. Maya tidak ingin Laura kembali ke desa Miao. Jika orang tuanya benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari desa Miao, maka Laura akan mengenali pencuri sebagai ayahnya. Tidak, jika aku tidak buru-buru kembali dalam waktu yang ditentukan, ayah angkat akan mendesak cacinggu, yang akan membuatku merasa sangat tidak nyaman.
Jika waktu terus berjalan dan cacinggu mati, hidupku akan hilang. Laura menggelengkan kepalanya. Banyak orang di desa Miao pada dasarnya dikendalikan oleh Raja Miao menggunakan metode ini. Tidak masalah, Paman Naga dapat membantumu memaksa cacinggu keluar. Paman Naga adalah pembudidaya yang hebat. Maya membujuk Laura. Laura masih menggelengkan kepalanya, ayah angkatku telah membesarkanku selama bertahun-tahun, aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Kakak, apa yang akan kamu lakukan jika orang tuamu benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari desa Miao? Apakah kamu mengenali pencuri itu sebagai ayahmu? Juga, Raja Miao memintamu untuk menangkap Dev. Sekarang kamu tidak bisa kembali bersama Dev, hukuman apa yang akan kamu terima? Maya dengan cemas mencegah Laura untuk kembali. Laura terdiam sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, saya akan bertanya kepada ayah angkat saya tentang orang tua saya. Adapun saya tidak dapat membawa kembali Dev, ayah angkat saya telah membesarkan saya selama bertahun-tahun, dan saya percaya dia tidak melakukan hal buruk padaku. Laura masih keras kepala ingin kembali ke desa Miao, lagi pula, dia dibesarkan di desa Miao sejak dia masih kecil. Brian Ding tidak akan berbohong. Karena dia mengatakan bahwa orang tuamu telah diracuni dengan racun lebah desa Miao, pasti akan sangat berbahaya jika kamu buru-buru kembali dan bertanya kepadanya. Naga Lima berkata kepada Laura. Aku harus kembali dan bertanya, tentang bahayanya aku tidak peduli. Laura tampaknya telah mengambil keputusan. Aku akan kembali bersamamu. Dev tiba-tiba berdiri dan berkata. Dev, kamu gila, bukankah kamu meminta jalan buntu? Yuki berkata dengan cemas ketika dia mendengar bahwa Dev akan mengikuti Laura ke desa Miao. Karena Raja Miao itu ingin berurusan denganku, bahkan jika dia melarikan diri kali ini, akan ada waktu lain. Aku mungkin juga akan pergi ke desa Miao untuk menemuinya. Raja Miao ini tidak sekuat Samuel Qin. Samuel Qin bisa dibunuh olehku. Apa yang ditakuti dari Raja Miao ini? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Laura menatap Dev dengan tatapan kosong, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan kembali ke desa Miao bersamanya. Jangan meremehkan kekuatan ayah angkat. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan master yang hebat sekarang, dia pandai menggunakan racun, dan Laura ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak terus berbicara. Tampaknya Raja Miao masih memiliki beberapa rahasia di tangannya, dan Laura tidak berani mengungkapkannya. Aku kebal terhadap semua jenis racun, tidak ada yang perlu ditakuti, bawa saja aku pergi. Alasan penting lainnya mengapa Dev meminta Laura untuk membawanya ke desa Miao adalah karena racun di desa Miao adalah sumber kultivasi yang baik untuk Dev. Dia benar-benar takut Raja Miao tidak akan menggunakan racun padanya. Akan lebih baik untuk menggunakan semua racun di desa Miao padanya. Dengan cara ini, dia akan dapat menghirup gas beracun ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik konsentrasi hati untuk mengubahnya menjadi roh. Simpan menjadi kekuatan Anda dan tingkatkan kekuatan Anda. Dev, apakah kamu gila? Maya juga menatap Dev dengan bingung. Hanya Naga Lima yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia mengerti apa yang dimaksud Dev, jadi dia berkata, Dev bisa pergi ke desa Miao, hanya untuk menangani masalah ini, sehingga tidak akan ada masalah di masa depan. Melihat Naga Lima mengatakan ini, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Laura memandang Dev dan berkata perlahan, desa Miao tidak sesederhana yang kamu pikirkan, sebaiknya kamu memikirkannya lagi. Jangan pikirkan itu, jika aku tidak pergi bersamamu, kamu tahu hukuman apa yang akan kamu hadapi ketika kamu kembali ke desa Miao, tapi jangan bilang bahwa orang-orang di desa Miao adalah pria dan wanita yang baik, aku tidak percaya itu. Dev berkata dengan tegas. Laura tidak berpikir bahwa Dev sangat memikirkan dirinya, jadi dia mengambil risiko, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya katakan, kali ini ayah angkat saya meminta saya untuk membawa Anda kembali hidup-hidup untuk tujuan berlatih Raja Mayat dan pelatihan mayat. Raja perlu membuang orang hidup ke dalam ruangan yang penuh racun, dan kemudian digigit oleh segala macam hal yang sangat beracun. Dia perlu dikurung di sana selama 7 hari. Jika dia masih bisa hidup setelah 7 hari, dia akan menjadi Raja Mayat. Aku sudah berlatih sekali. Begitu kata-kata Laura keluar, semua orang terkejut. Sungguh kejam untuk berpikir bahwa desa Miao ini bahkan akan melakukan praktik jahat semacam ini dan bereksperimen dengan orang-orang yang hidup. Dev, kamu tidak bisa pergi, kamu tidak boleh pergi. Ketika Yuki mendengar itu sangat kejam, dia memegang lengan Dev dengan erat, tidak berencana untuk melepaskan Dev, itu terlalu berbahaya. Setelah mendengar ini, Dev sangat bersemangat.
Dia pergi ke desa Miao karena zat beracun di desa Miao. Sekarang dia ingin melatihnya sebagai Raja Mayat. Dev sangat bersemangat. Semuanya diserap, dan mungkin kekuatan dia dapat ditingkatkan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev menghibur Yuki, lalu menatap Laura dan berkata, ayo pergi sekarang, aku tidak sabar. Laura tercengang ketika dia melihat tatapan tidak sabar Dev. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia memberitahu Dev rahasia desa Miao, Dev akan takut dan tersentak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sangat bersemangat. Aku harus memberitahu ayah angkatku dulu. Melihat bahwa Dev telah mengambil keputusan, Laura hanya bisa berjalan keluar dari villa dan memberitahu Raja Miao. Setelah beberapa saat, Laura masuk, saya telah memberitahu ayah angkat saya, dan sekarang kita dapat berangkat. Dev mengangguk dan mengikuti Laura keluar dari villa, sementara Yuki dan Ellie semua menatap Dev dengan cemas. Laura memandang kedua tatapan khawatir itu, dan melontarkan kalimat dingin, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap aman. Setelah mengatakan ini, Laura sendiri sedikit terkejut. Dia bahkan tidak mengetahuinya. Sebelum dia menyadarinya, dia memiliki hubungan dengan Dev dan yang lainnya. Ini mungkin ada hubungannya dengan saudara perempuannya Maya. Dev dan Laura bergegas ke bandara, lalu terbang ke barat daya, dan kemudian pergi ke desa Miao. Dan Naga Lima tidak tinggal di Hongcheng lagi, dia membawa Yuki dan yang lainnya dengan perahu dan pergi ke laut. Meskipun Yuki dan Ellie tidak tahu kemana Naga Lima akan membawa mereka, mereka tidak banyak bertanya, jadi mereka hanya mengikuti. Di pesawat, Dev duduk di sebelah Laura, memegang lengan Laura dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya itu hampir berbaring di dekat tubuh Laura. Meskipun Laura tanpa ekspresi, dia tidak mendorong Dev menjauh. Dev menggosok dirinya sendiri. Ketika banyak orang di pesawat melihat pemandangan ini, mereka semua melemparkan pandangan menghina ke arah Dev. Seorang pria besar terlihat seperti seorang wanita. Anda harus tahu bahwa banyak pasangan yang semuanya perempuan berbaring di pelukan laki-laki. Setelah kamu turun dari pesawat, dengarkan aku dalam segala hal, dan tunjukkan ketertarikanmu padaku di matamu. Kamu adalah orang yang telah berhasil terpesona olehku, jadi kamu harus menunjukkan keserakahan semacam itu, jika tidak kamu mungkin akan ketahuan. Laura berbisik kepada Dev. Dev sedikit mengangguk, memeluk Laura erat-erat dengan kedua tangan, dan mencium aroma wanita itu di tubuh Laura, dengan jenis ketamakan yang dikatakan Laura di matanya. Desa Miao, di kamar tidur Raja Miao, pada saat ini Raja Miao sedang melihat dirinya di cermin, dan kemudian perlahan-lahan mengambil sebuah foto. Foto itu sudah lama sekali, dan mulai menguning, dan ada seorang pria dan seorang wanita di foto itu. Pria di antara mereka adalah Raja Miao sendiri ketika dia masih muda. Saat itu, Raja Miao masih berambut hitam dan sangat tampan, sedangkan gadis itu sangat cantik, mengenakan rok bunga-bunga, tetapi wajah gadis di atas sangat cantik. Dia sangat mirip dengan Maya dan Laura. Raja Miao memandangi gadis di foto itu, dan perlahan membelai wajah gadis itu dengan tangannya, matanya penuh kelembutan, lonceng angin, 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan sekarang putrimu telah dewasa. Dia terlihat hampir persis seperti Anda. Saya melihatnya seolah-olah saya melihat Anda. 20 tahun yang lalu, Anda mengkhianati saya. 20 tahun kemudian, Anda akan membayarnya dengan putri Anda. Saya telah mengatur kamar, dan ini saat dia kembali, aku akan menjadi suami istri sejati dengannya. Aku percaya bahwa ketika aku diranjang dengan putrimu, itu pasti akan mengingatkanku pada perasaanmu. Walter Miao bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang foto itu, matanya menjadi semakin panas, dan penampilan gadis di foto itu, di bawah gosokan kuat Walter Miao, menjadi semakin kabur. Itu saja, tiba-tiba pintu kamar tidur Raja Miao didorong terbuka, dan seorang anggota desa Miao tiba-tiba masuk, yang mengejutkan Raja Miao dan buru-buru melemparkan foto di tangannya ke atas meja. Anggota desa Miao juga terkejut ketika mereka melihat bahwa wajah Raja Miao tidak baik, dan buru-buru berkata dengan wajah pucat, Raja Miao, Nona Laura sudah turun dari pesawat, dan akan tiba di desa Miao dalam beberapa menit. Para anggota desa Miao menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Raja Miao. Oh begitu. Raja Miao mengangguk, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, hanya untuk melihat seluruh anggota desa Miao gemetar, dan kemudian seekor serangga hitam terbang keluar dari mulutnya. Dan ketika serangga itu terbang keluar dari tubuh, mata anggota desa Miao langsung melebar, dan 7 lubang berdarah sampai mati. Penjaga, seret mayatnya. Raja Miao bahkan tidak melirik mayat di tanah, dan memerintahkan dengan keras.
Segera, seseorang menyeret tubuh itu pergi, dan Raja Miao melihat keluar jendela dengan mata panas, saya telah bertahan selama 20 tahun, dan saya akhirnya bisa keluar. Setelah berbicara, Raja Miao perlahan mengeluarkan botol porselen kecil dari tubuhnya, dan 3 kata Acacia San tertulis di botol porselen kecil. Setelah membesarkan Laura selama 20 tahun, Raja Miao tahu temperamen Laura dengan baik. Meskipun Laura secara alami menawan, dia belum pernah disentuh oleh seorang pria, jadi dia harus menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan Laura. Di bandara sebuah kota di barat daya, Dev dan Laura berjalan keluar dari bandara seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Suhu di sini jelas beberapa derajat lebih tinggi dari Hong Cheng, jadi orang-orang di sini memakai pakaian yang lebih terbuka. Banyak gadis hanya memakai celana pendek dan suspender di jalan. Laura juga berubah menjadi jas sebelumnya, dengan jeans ultra pendek dengan celah, kamisol putih, dan kacamata hitam besar di wajahnya, yang menarik perhatian banyak pria. Jika Dev tidak memegang lengan Laura, itu sudah lama sekali seorang pria akan datang untuk memulai percakapan. Melihat Laura, kecantikan yang cantik dan berkulit putih, terpikat oleh Dev pada jarak yang begitu dekat, banyak pria melemparkan pandangan permusuhan ke Dev, tetapi Dev tidak peduli. Bersambung.